Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari bangun ruang matematika wajib SMA kelas 12. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatian. Siapkan pensil, pulpen, penggarismu karena kita akan belajar menggambar jarak. Utamanya, siapkan pikiranmu alias fokus. Sudah siap dengan peralatannya? Oke, kalau sudah siap, apa yang kalian ketahui tentang jarak? Jarak dalam dimensi 3 terdiri atas jarak titik dengan titik, titik dengan garis, titik dengan bidang, jarak dua garis sejajar, jarak garis dan bidang sejajar, jarak dua bidang sejajar, jarak dua garis sejajar. Sekarang kita jarak titik dengan titik. Misal terdapat titik A, lalu ada titik B. Hubungkan garis melalui titik A dan B. Garis dari A dan B, maka akan terjadilah yang namanya jarak. Ilustrasinya bagaimana orang yang maraton. Di situ ada orang yang paling depan dan orang yang paling belakang. Nah, dari jarak orang yang paling belakang ke jarak orang yang paling depan, ini akan terjadi jarak. Sekarang jarak titik dengan bidang. Ada sebuah titik A dan sebuah bidang alfa. Buatlah garis melalui titik A dan tegak lurus bidang alfa, sehingga menebus bidang alfa di titik A aksen. Nah, dari titik A ke A aksen yang berada di bidang alfa akan menghasilkan jarak. Ilustrasi sebagaimana balon udara pada permukaan tanah. Sekarang jarak titik dengan garis. Ada terdapat titik A, lalu sebuah garis G. Tarik garis melalui titik A dan tegak lurus garis G sehingga menebus garis G di titik A aksen. Nah, dari titik A ke A aksen itu dinamakan jarak. Ilustrasi sebagaimana jembatan yang bertali, itu ilustrasinya menempel pada jalan jembatan. Berikutnya adalah dua garis sejajar ya. Kita akan memahami tentang jarak di antara dua garis sejajar. Terdapat garis G ya. Ambil sebarang titik di garis G, misal titik A. Lalu pada garis H ya, tarik garis melalui titik A, tegak lurus ke garis H sehingga menebus garis di titik A aksen. Nah, dari garis G ke garis H atau dari A ke A aksen itu akan menghasilkan jarak. Berikutnya adalah jarak garis dan bidang sejajar. Terdapat garis G, lalu terdapat bidang alfa. Tetapkan semarang titik pada garis G, misalnya adalah titik A. Lalu buatlah garis melalui titik A dan tegak lurus bidang alfa sehingga menebus bidang alfa di titik A aksen. Nah, dari garis A atau dari titik A ya ke A aksen itu akan menghasilkan jarak. Berikutnya adalah dua bidang sejajar. Ya. Ada bidang alfa dan bidang beta. Dari dua bidang ini tetapkan semarang titik pada bidang alfa, misal titik A. Lalu buatlah garis melalui titik A dan tegak lurus bidang beta sehingga menebus bidang beta di titik A aksen. Nah, dari A ke A aksen dinamakan jarak. Yaitu ilustrasinya bangunan yang bersekat. Lalu dua garis bersilangan. Terdapat garis G, lalu terdapat pula garis H. Ya, dimana buat garis G sehingga memotong garis H di titik A.
Tarik garis dari titik A tegak lurus garis G sehingga menembus garis G di titik A aksen. Nah, dari A aksen ke A atau A ke A aksen itu akan menghasilkan jarak. Ini ilustrasinya. Apa yang dapat kalian simpulkan tentang jarak? Ternyata jarak adalah panjang terpendek. Ternyata belajar jarak itu menyenangkan, bukan? Terima kasih. Ya. Siti Romayanti mengucapkan selamat belajar dengan penuh semangat. Ya. Bangkit, bangkit, juara SMA 1 Karanglareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.